Nabi kalau minum dengan tangan kanan. Nabi kalau makan duduk dan makan dengan tangan kanan. Nabi kalau seandainya beliau berjalan, berjalannya dengan tegap. Nabi memelihara jenggot. Nabi merapikan kumis. Tapi bagi yang tidak mau tumbuh jenggot, jangan maksa. Bapak tidak usah beli produk yang bak koran tapi yang apa nanti ya? Majnun apa namanya? Fairuz apa nanti ya? Firdaus. Oh, Firdaus pula namanya tu, Pak. Ya. Kita memang gen kita gen tidak bisa tumbuh, Pak. Bapak kita Cina. Cina tidak ada jenggot rata-rata. Ya, mulus begini, Pak. Kemudian mamak kita pun Vietnam. Akhirnya tidak ada jenggot. Jangan paksa. Tidak usah beli Firdaus, taruh kemiri banyak-banyak, Pak. Ternyata bukan keluar jenggot. Tulang keluar semuanya, Pak. Nah, kemudian disambung golongan kedua yang akan masuk surga dan bersama Nabi dalam satu surga, yaitu surga Firdaus, adalah orang-orang yang melakukan mutaba'ah, yaitu mengikuti taat pada semua permintaan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bersambung, tadi cinta, jadi tanam dulu cinta. Kemudian yang kedua, ikuti. Setelah cinta, lakukan mutaba'ah. Mutaba'ah ini artinya mengikuti semua yang Nabi minta, tinggalkan semua yang Nabi larang. Jadi kalau bahasa usul fiqh disebut dengan sunnah. Sunnah, kita sering dengar kan, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Sunnah itu dari segi bahasa artinya at-tariqah, jalan. Maksud daripada sunnah dalam definisi adalah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi, baik qaulan, perkataan, atau fi'lan, atau perbuatan, atau taqriran, ataupun persetujuan Nabi. Itu disebut sunnah. Jadi kalau orang bilang, lu ikut sunnah Nabi, lu ikut sunnah Nabi. Sunnah itu ada tiga. Sunnah qauliyah, berbentuk perkataan. Dan bentuk perkataan ini biasa disebut dengan hadis. Jadi kalau Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama hadis itu bukan hadis palsu, bukan hadis mungkar, maka masih dibolehkan beramal. Cuma khusus untuk hadis dhaif, para ulama bersepakat mengatakan boleh diamalkan hadis dhaif dalam urusan-urusan fadilah amal, iaitu membangkitkan semangat ibadah. Tapi kalau dalam urusan fikih, hindarkan hadis dhaif, karena itu bentuknya pelaksanaan ibadah. Jadi Nabi kalau mengatakan sesuatu dalam hadisnya, ikuti. Kata Rasulullah, wa ma amartukum anhu faf'alu. Kalau aku menyuruhmu sesuatu, lakukanlah. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku melarangmu sesuatu, tinggalkanlah. Maka keluarlah banyak sekali qala Nabi, kata Nabi, jangan ini, jangan itu, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Kalau kita lakukan sesuai dengan permintaan qaulan Nabi, insya-Allah itu sudah dapat jalan-jalan menuju surga bersama Nabi. Kan banyak sekali hadis-hadis Nabi, kata Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti aku salat. Maka berusaha meniru salatnya Nabi itu bahagian daripada bermutaba'ah kepada Nabi. Nabi kalau takbiratul ihram, dalam hadis disebutkan Nabi mengangkat tangannya, sunnah. Yang rukun apanya, Pak? Takbirnya. Yang rukun itu takbirnya, kalimah Allahu Akbar. Itu rukunnya. Sedangkan angkat tangan, sunnah. Tapi karena kita tahu ini Nabi melakukannya, lalu kita ikuti, walaupun ini sunnah. Lalu kita cari tahu bagaimana cara Nabi mengangkat tangan. Ternyata dalam hadis disebutkan Nabi kalau salat mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram dengan dua cara. Yang pertama, hazwa mangkibai,
Pernah dilihat oleh sahabat, Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahunya, hazwa mangkibai. Jadi Allahu Akbar. Yang kedua, jari telunjuknya menyentuh ujung telinganya, Allahu Akbar. Dan semua tangan ini menghadap ke kiblat. Jadi takbir itu bukan begini. Dia orang kadang-kadang takbir ke mana? Allahu Akbar, ke samping ini. Ini ke samping ini. Salah, Pak. Ada yang bertakbir Allahu Akbar, ke bawah, salah. Ada yang bertakbir Allahu Akbar. Waduh, ini tari piring namanya. Salah. Jadi bagaimana? Hadapkan ini ke arah kiblat. Allahu Akbar. Boleh cara pertama, atau Allahu Akbar. Ini tetap menghadap kiblat. Itu yang diajarkan Nabi. Lalu kita semenjak tahu, kita mulai mengikutinya. Hanya karena bermutaba'ah. Ya Allah, aku ikut Nabi-Mu ya Allah. Itu contoh paling sederhana. Ini calon-calon akan bersama di dalam surga Firdaus. Jadi jangan kita pikir ketika kita mengaji, menuntut ilmu, belajar cara melakukan salat yang benar, jangan pikir sia-sia, Pak. Setiap kali kita tahu, oh ternyata ini caranya, ini dalilnya, maka kita terus mendekat ke surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu bayangannya kalau hotel bintang 25, Pak. Nah, hotel bintang 25 paling banyak berapa hotel? Bintang 7 kan, Pak? Sama seperti obat sakit kepala. Makanya orang yang sudah masuk ke hotel bintang 7, dia harus memakai minyak angin bintang 7. Kenapa? Waktu bayar, Pak. Sakit kepala waktu bayar. Satu malam 3.300.000. Dikasih cuma nasi, breakfast di hotel. Tetap sama. WC tetap sama. Jadi bayangkan, kalau Nabi meminta sesuatu dengan qaulannya, lakukanlah. Kalau dalam Ramadan Nabi mengatakan tasaharu, bersahurlah, sahur. Sahurnya karena apa? Karena mutaba'ah. Ya Allah, Nabi sahur, kita sahur nak, karena Nabi suruh sahur. Itu sudah mulai, itu tanda-tanda sudah mulai mendekat ke Nabi. Nabi suruh akhirkan sahur, jangan sahur jam 4, Pak. Sahur terbaik Nabi kapan? Nabi berhenti 5 menit sebelum azan. Artinya dia sahur, pas habis sahur tak lama azan. Itu sahurnya Nabi. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka bapak yang sudah bangun jam 4 jangan sahur dulu, tunggu kira-kira setengah jam lagi menuju azan baru sahur bersama. Sekira-kira habis sahur tak lama kemudian azan. Itu sahur terbaik. Nanti ada orang yang bilang, alah menyan pih, kan dah tahu ju poh-poh pun ana mau pupih. Dulu tahun-tahun 1980-an, kita anak-anak kan sahur model begitu, Pak. Dibangunin jam 3 sama mamak kita. Sahur kata mamak kita. Jam 4 dibangunin, sahur semuanya jam 4. Habis sahur, mak jam berapa azan? Masih lama nak, 2 jam lagi. Akhirnya semua tidur. Akhirnya tidak ada yang salat subuh. Sahur tak ikut Nabi, kemudian salat subuh tak ada. Begitulah gaya kita dulu waktu kecil. Kenapa? Karena tak faham. Sekarang sudah faham, jangan bangunkan anak jam 3. Sahur yang terbaik itu mendekati azan. Siapa yang suruh? Nabi SAW. Lalu dalam Ramadan, kata Nabi SAW, kalau seseorang yang punya rezeki disuruh berbanyak sedekah, maka berlombalah memberi sedekah, karena mengikuti Nabi SAW. Ini sudah 30 hari puasa, yang ada sedekah, angka hotel jadual bi buka puasa ke masjid. Jadual menghantar makanan ke masjid malam 29. Yang kenyang tak pun. Lain tak ada. Kasih ke orang miskin tak ada, ke anak yatim tak ada. Bandung hana ada mengejuk. Ini rugi betul orang Ramadan begini. Padahal Nabi kata Aisyah, kana ajwadun nas. Nabi itu dermawan sekali. Tapi begitu masuk Ramadan, dermawannya bertambah-tambah bagaikan angin yang datang terus-terusan. Apa yang ada dikasihnya. Hati-hati, Pak, kalau puasa kita tanpa sedekah. Berarti kita tak berhasil memancing ridha Allah.
Puasa, tapi sedekah tidak ada. Padahal salah satu amalan paling hebat dalam Ramadan adalah sedekah. Ini karena kita tahu Nabi melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang melakukan mutaba'ah ikuti perkataan Nabi. Atau kedua, ikuti fi'li Nabi. Fi'lan, iaitu perbuatan Nabi. Walaupun beliau tidak ucap, tapi ikuti gerakan beliau. Walaupun beliau tidak mengucapkannya. Kalau ada sahabat yang meriwayatkan, Nabi kalau minum dengan tangan kanan, Nabi kalau makan, duduk dan makan dengan tangan kanan. Nabi kalau seandainya beliau berjalan, berjalannya dengan tegap. Nabi memelihara jenggot. Nabi merapikan kumis. Tapi bagi yang tidak mau tumbuh jenggot, jangan maksa. Bapak tidak usah beli produk yang bak koran tapi yang apa nanti ya? Majnun apa namanya? Fairuz apa nanti ya? Firdaus. Oh, Firdaus pula namanya tu, Pak. Ya. Kita memang gen kita tidak bisa tumbuh, Pak. Bapak kita Cina tidak ada jenggot rata-rata. Ya, mulus begini, Pak. Kemudian mamak kita pun Vietnam. Akhirnya tidak ada jenggot. Jangan paksa. Tidak usah beli Firdaus, taruh kemiri banyak-banyak, Pak. Ternyata bukan keluar jenggot. Tulang keluar semuanya, Pak. Tidak usah maksa. Tapi yang punya jenggot dipelihara. Tidak usah banyak, Pak. 16 lembar pun okey. Kumis dirapikan, kata Nabi. Tak mesti dicukur. Karena bahasa halqun, dijelaskan oleh para ulama, halqun itu merapikan kumis. Dirapikan. Ya. Dicukur boleh, tapi dirapikan pun boleh. Artinya yang sudah punya kumis dan dia suka dengan kumisnya, apalagi istrinya mengatakan, Iron kok ganteng menyona misalnya. Cukup ganteng abang kalau ada kumis itu. Orang Aceh kan kumisnya indah-indah sekali, Pak. Ada yang berbelok-belok sini, Pak. Belok-belok sini, Pak. Tidak boleh dipelihara, tapi dirapikan. Nah, ini semua amalan Nabi. Bahkan kalau Nabi buang hajat dengan cara mengangkat, Nabi itu kalau buang hajat, ini dia kaki paha kanannya itu diangkat seperti orang jongkok sebelah, sedangkan paha kirinya ditidurkan. Apa namanya? Kok payah ada jelaskannya. Diluruskan, sedangkan paha kanannya sebelahnya diangkat. Begini cara Nabi buang hajat. Setelah kita tahu hadisnya, ikuti, Pak. Dalam urusan apapun. Dulu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, saking cintanya kepada Nabi, apapun milik Nabi, dia ikut. Apapun. Kalau dia pergi ke satu kampung, dia tanya sama penduduk kampung, Nabi kalau lewat dari sini, Nabi solatnya di mana? Kalau orang kampung menyatakan solatnya di situ, dia nak mau solat tempat lain, tetap di situ. Maka ada riwayat, ketika dia berjalan satu rombongan dengan sahabat yang lain, tiba-tiba di tengah perjalanan, dia menghentikan. Berhenti dulu, kata dia, berhenti dulu. Sahabat bingung, ada apa ini Ibnu Umar? Lalu dia menuju ke padang pasir. Lalu kemudian dia rupanya kencing, Pak. Ibnu Umar kencing di tengah padang pasir itu. Setelah jauh dari pandangan sahabat-sahabat ini, dia kencing di sana. Setelah balik, Ibnu Abbas bertanya, jadi kamu memberhentikan kami di sini hanya untuk melihat kamu kencing di sana? Punya bahasa Aceh, kapedang kamu ini supaya dangingkah doi ini. Kira-kira begitulah bahasa Inggrisnya, Pak. Apa kata Ibnu Umar? Kalian tidak tahu. Nabi kalau lewat di sini, disitulah tempat kencing beliau. Rupanya dia mau kencing hanya di tempat Nabi kencing. Subhanallah. Dalam satu riwayat lain disebutkan ni Ibnu Umar sampai dijuluki pengikut Nabi, peniru Nabi. Pada satu hari berjalan dengan satu sahabat, saya lupa dalam riwayat ini siapa sahabat ini. Ada jalan seharusnya lurus, tapi Ibnu Umar jalan ke kiri, lalu dia putar sekali, baru dia lurus lagi ke sini, ke jalan utama tadi. Sahabat tadi bingung, pubut ke kanan. Pakai bahasa Aceh waktu itu dibilangnya, pubut ke kanan, nama pu kanan. Apa kata Ibnu Umar? Engkau tidak tahu, Nabi kalau lewat sini, dia memutar dari sini. Padahal dia tak perlu mutar, tapi karena Nabi mutar, dia mutar.
Ibnu Umar kalau melakukan safar, itu baru mau istirahat, di pohon Nabi pernah istirahat. Segitunya. Kenapa dia melakukan itu, Bapak? Karena dia tahu orang yang akan bersama Nabi di dalam surga yang mengikuti semuanya. Baik amalan itu wajib, sunnah, dia ikuti semuanya. Makanya kita ini kadang-kadang jangan remehkan amalan-amalan yang berbentuk sunnah-sunnah Nabi, walaupun kecil. Dan ini terbukti bahwa akan bersama Nabi dalam satu hadis riwayat Tabrani. Jadi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini terakhir nih. Setelah itu kita baru bertanya jawab. Jadi Aisyah menceritakan ada seorang sahabat, ada yang menyebut namanya Sauban. Allahu alam, karena dalam hadis ini tidak disebut nama, tapi riwayat lain menyebut nama. Lalu kemudian sahabat ini, beliau adalah salah seorang yang betul-betul mencintai Nabi, dan dia meluapkan, tak bisa meluapkan cintanya sampai dia akhirnya menemui Nabi. Ini saya baca terjemahnya, Pak, saya terjemahkan saja. Dia bertemu Nabi lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah," ini ketemunya di siang hari ini. "Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada anakku, kepada ibuku, kepada ayahku. Aku betul-betul mencintaimu. Dan aku tidak bisa tidur di malam hari karena kerinduanku ingin berjumpa denganmu di pagi hari." Sampai tidak bisa tidur, Pak. Kita kan pernah mengalami masa tidak bisa tidur. Kapan, Pak? Ketika surat cinta kita belum dibalas. Ternyata cinta kita pada manusia. Ini orang tidak bisa tidur. Kenapa? Ingin segera pagi datang dan dia ingin kembali melihat Nabi SAW. Terus dia mengatakan itu. Lalu di ujungnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau akan masuk surga. Di surga yang tertinggi. Kalaupun Allah tentukan aku masuk surga, tapi aku tetap bersedih. Kenapa? Karena aku khawatir aku tidak satu surga bersamamu." Hampir kenan, Pak. Sudah masuk surga masih sedih kalau tidak satu surga bersama Nabi. Kalau kita kan tidak begitu. Kita seperti tadi, alah kita mau surga mudah kajun kan. Ini sampai sudah masuk surga pun masih sedih kalau tidak satu surga sama Nabi. Lalu kemudian Aisyah melanjutkan cerita. Setelah Nabi mendengarkan itu, Nabi bingung mau jawab apa nih. Nabi nak tahu menjawab apa, kayak mana caranya menjawab orang ini yang begitu mencintainya. Akhirnya tak lama kemudian kata Aisyah, turunlah malaikat Jibril. Diturunkanlah ayat, yaitu surat apa ini? Taruh apa? Surat An-Nisa ayat 69. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illah wa rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, maka Allah akan beri nikmat kepada mereka, yaitu mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, was-siddiqin, dengan orang-orang yang membenarkan nabi, wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang betul-betul taat pada nabi dan kepada Allah dan Nabi, maka dia diberi nikmat oleh Allah, dikumpulkan bersama nabinya. Itu jawaban Allah atas permintaan sahabat tadi yang menyatakan dia ingin terus bersama Nabi sampai ke surga. Ternyata itu rahasianya. Mau satu surga bersama Nabi, maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Nabi. Jangan dilawan. Kalau Nabi melarang sesuatu, jangan lakukan. Kalau Nabi suruh sesuatu, walaupun kecil, lakukanlah. Jadi banyak, Pak, yang kadang-kadang kita tinggalkan. Nabi waktu buka puasa dengan apa? Kurma. Lalu ada orang yang hari ini meremehkan, alah, kurma. Yang wajarlah, Nabi kan dulu memang kurma. Kita kan tidak wajib. Kita dengan mie caluk saja kan boleh. Boleh, saya pegang hanya buka puasa dengan mie caluk, saya pegang. Jangankan dengan mie caluk, dengan bungkusan mie caluk pun boleh. Boleh, tak masalah. Masalahnya, seberapa besar hati ini ingin bersama Nabi. Ada orang yang Masya Allah, begitu dengar pengajian, ternyata dalil menyebutkan Nabi selalu buka puasa dengan kurma. Mulai dari itu, dia pulang, dia beli kurma.
Mulai hari itu dia buka puasa, selalu yang dimasukkan ke mulut pertama kurma. Kenapa? Nabi buka puasa dengan kurma nak. Maka jangan minum dulu es teler itu, makan dulu kurmanya. Masya Allah, kecil kan Pak? Kecil. Tetapi tahukah kita, Allah sedang memperhatikan kita. Ternyata kita walaupun tak pernah melihat Nabi, tak pernah kita pandang senyumannya, tak pernah mendengarkan suaranya, bahkan kita tak tahu bagaimana bentuk Nabi kita, tapi cinta kita tak lekang di hujan. Inilah orang yang akan bersama Nabi di dalam surga Firdaus. Maka taat-taatlah kepada apapun yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.